Halo pemirsa, 7 penumpang travel tewas setelah mobil menabrak truk trailer. Saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Manggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86. Sejumlah bangunan di SMP Negeri 2 Situraja, Sumedang, Jawa Barat terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran terjadi di SMP Negeri 2 Situraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Bangunan yang terbakar yakni toilet siswa, gudang penyimpanan alat-alat kesenian, dan satu ruang kelas. Petugas kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik saat penjaga sekolah sedang menyalakan pompa air listrik. Akibat kebakaran ini, aktivitas belajar mengajar di sekolah dihentikan sementara. Kronologisnya, jadi karyawan menyalakan sanjo untuk mengisi toren, Pak, untuk persiapan kegiatan di pagi hari. Hanya tiba-tiba sanjo itu konslet gitu, Pak. Saluran ininya listriknya konslet gitu. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben iNews melaporkan. Sebuah rumah semi permanen di permukiman padat di Deli Serdang, Sumatera Utara terbakar. Kejadian yang diduga akibat korsleting itu membuat panik warga. Kobaran api muncul di tengah pemukiman padat penduduk di Jalan Sama, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Api dengan cepat membakar rumah semi permanen milik Roni Hutagalung tersebut. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat menghabiskan bangunan tersebut. Warga sekitar yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas yang datang segera memadamkan api. Api pertama muncul di bagian tengah rumah. Pompa air sampai jatuh ke bawah, jadi udah membumbung. Kalau kita, perkiraan kita sekarang ini kita nggak menduga-duga ya, namanya harus pendek listrik. Ya jelasnya panik lah, dia kalau warga di sekitar kena rumah padat penduduk, mereka akan menyelamatkan harta benda mereka. Tidak ada korban jiwa. Api padam 1 jam kemudian. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palaparhab melaporkan. Aksi tawuran antar dua kelompok pemuda terjadi di Jalan Keramat Pulau Gundul, Johar Baru, Jakarta Pusat. Para pelaku juga menjarah sebuah warteg dan membawa kabur sejumlah uang tunai. Dua kelompok pemuda terlibat tawuran di kawasan padat penduduk Jalan Keramat Pulau Gundul, Johar Baru, Jakarta Pusat. Para pelaku saling serang menggunakan batu, kayu, dan senjata tajam. Peristiwa bermula ketika seorang warga Keramat Pulau Gundul tiba-tiba diserang kelompok pemuda asal Tanah Tinggi. Tawuran diwarnai aksi penjarahan warteg yang ditinggal pemiliknya karena takut. Sekelompok pelaku mendobrak pintu warteg dan menjarah makanan serta uang tunai 1 juta rupiah lebih yang tersimpan dalam laci. Tiba-tiba dari sana tuh bawa senjata tajam kayak semua ciluri. dari seberang. Semua dari sana. Semua dari seberang, semua. Gak ada yang dari sini. Tiba-tiba datang langsung ke warteg. Enggak, nggak buka warteg. Dia nantangin dulu yang di sana. Saya kan takut, saya tutup-tutupin dong, saya pergi. Pas saya datang ke sini, tiba-tiba udah nggak ada duitnya. Berapa yang diambil, Mbak? 1 juta lebih. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan penyisiran dan pengamanan.
Pintu gerbang pemisah kampung ditutup agar warga dari Tanah Tinggi tidak menyerang ke Keramat Pulo Gundul. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Diduga korban salah sasaran, seorang remaja babak belur dianiaya sekelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan. Korban dituduh melakukan penganiayaan dan pemalakan. Dituduh sebagai pelaku pembusuran dan pemalakan, Adrian babak belur dihakimi warga di Kampung Paranglowe, Jalan IR Sutami, Kota Makassar. Petugas yang tiba di lokasi langsung mengamankan korban dari warga yang memadati rumah kosnya. Peristiwa berawal saat korban tengah tidur di dalam kos, tiba-tiba 4 pria asing mendatangi dan menganiaya korban. Korban dituduh melakukan pembusuran terhadap salah satu rekannya. Mendengar keributan, sejumlah warga emosi dan turut meyakini korban merupakan pelaku pembusuran. Namun Adrian membantah semua tuduhan tersebut tidak benar. Bahkan korban tidak mengenal satupun dari 4 pria yang mendatanginya. Diketahui korban seorang pekerja di sebuah pelelangan ikan. Tidak, itu yang kemarin manua. Ya maksudnya, itu yang kemarin manua busur. Siapa kemarin manua busur? Dah ada kan. Jadi pas kita buka, bilang kuda berak ini. Bilang jangan dulu cika. Buka apa nak? Simpah salah lagi. Langsung ada berak. Pas keluar kamar langsung mana? Berapa orang yang memukul? Berapa orang itu? Kalau waktu aku dipukul pertama ada 4 orang. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polsek Taman Lanrea. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. 2 petugas penerangan jalan umum tewas usai tersengat listrik di Palu, Sulawesi Tengah. Sejumlah pengendara terkejut, panik berupaya menolong korban. Seorang wanita histeris meminta pertolongan saat sejumlah petugas penerangan jalan umum tersengat listrik di Bundaran STQ Jalan Soekarno-Hatta, Palu, Sulawesi Tengah. Warga yang berada di lokasi berupaya menolong korban. Peristiwa terjadi saat 8 pekerja penerangan jalan umum hendak memperbaiki lampu jalan. Salah satu pekerja tersengat listrik. 7 rekannya berupaya menolong korban namun turut tersengat listrik. Akibat kejadian ini 2 pekerja tewas sementara pekerja lainnya alami luka bakar dievakuasi ke rumah sakit. Polisi menyelidiki penyebab pasti kecelakaan yang mengakibatkan 8 petugas tersengat listrik. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Seorang pria tewas tenggelam di sebuah sungai di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Ibu korban yang mendatangi rumah sakit histeris melihat jasad pria 20 tahun tersebut. Sulastri 40 tahun histeris saat melihat jasad anaknya di rumah sakit daerah Kota Pinang, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Korban Yogi Putra Pratama 20 tahun warga dusun Simpang 4 Cikampak tewas tenggelam di Sungai Barumun. Hasil otopsi tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Hanyut karena kondisi penganiayaan tidak bisa baca. Itu aja yang belajar hasil apa kami tadi. Belum ada temukan tanda penganiayaan? Tidak dijumpai. Sebelumnya warga dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria yang terapung di Sungai Barumun. Petugas yang mendatangi lokasi segera mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan melaporkan. Seorang siswa SMK menjadi korban pembegalan oleh 2 residivis begal dengan modus kehabisan bensin. Aksi penangkapan pelaku berlangsung dramatis. Tembakan peringatan serta timah panas dilepaskan petugas terhadap pelaku pembegalan yang mencoba kabur di Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku QR adalah bagian dari komplotan begal yang menggasak motor seorang korban yang masih duduk di bangku SMA.
Sementara rekan pelaku, BY, diringkus petugas ketika sedang tidur di kediamannya. Dari pelaku, petugas mengamankan barang bukti 1 unit sepeda motor milik korban yang disembunyikan di atas bukit. Sebelumnya, kedua pelaku bermodus berpura-pura kehabisan bensin dan meminta tolong korban untuk mendorong motornya menggunakan motor korban. Di tempat sepi, korban yang dibonceng pelaku diancam dengan senjata tajam. Motor korban dibawa kabur. Barang bukti senjata tajam pisau yang digunakan untuk melakukan pengancaman dan penodongan terhadap korban yang masih pelajar. Para pelaku digelandang ke Mapolresta Padang untuk menjalani proses hukum. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 7 penumpang travel tewas usai minibus yang ditumpanginya menabrak truk trailer di Jalan Tol Batang, Semarang. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir mengantuk. Minibus ini hancur setelah menabrak truk trailer di Tol Batang, Semarang, kilometer 375 Sawangan Gringsing, Batang. Minibus berpenumpang 13 orang ini melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak truk. Saya dari barat, Pak. Iya. Posisi saya jalan, Pak. Jalan, sebelah kiri ya? Iya, jalur saya sendiri. Iya, terus? Dia nggak tahu, langsung tiar. Berarti oleng dari kanan? Iya. Dari kanan oleng ke kiri? Iya. Berarti nabrak belakang? Iya. Setelah nabrak dia berhenti nggak? Siapa? Jadi berhenti waktu itu? Langsung pelan-pelan saya berhenti. Berhenti ya? Iya. Terus mobil yang HS masuk ke parit? Sana ya. Peristiwa berawal saat minibus melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Jakarta. Sopir diduga mengantuk, minibus hilang kendali dan menabrak bagian belakang truk trailer yang melaju di jalur kiri. Usai menabrak, minibus tak terkendali dan terjun ke parit sedalam 2 meter. Akibat peristiwa ini, 7 penumpang tewas di lokasi dan penumpang lainnya luka. Di TKP kecelakaan menonjol di kilometer 375 mengarah ke Jawa Timur. Jadi sementara korban meninggal 7, masih dalam pendalaman. Jadi kecelakaan ini masih diduga, masih dalam pendalaman. Nanti setelah olah TKP, Traffic Accident Management, baru nanti akan kita simpulkan kira-kira penyebab kecelakaan seperti apa. Sejumlah penumpang yang luka dievakuasi ke RSI Weleri Kendal untuk mendapat perawatan. Salah satu penumpang mengaku saat kejadian sejumlah penumpang lainnya dalam kondisi tidur. Sementara sopir travel saat ini masih tak sadarkan diri. Yang posisi jenengan tidur atau gimana? Saya tidur. Sadarnya setelah di bawah? Iya. Oh, ini jenengan dari mana mau kemana? Saya mau dari Jakarta mau ke Pemalang. Naik apa? Elf atau apa? Travel? Usai kejadian, polisi melakukan olah TKP. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Gagal menyalip, seorang pengendara motor tewas tertabrak bus Transjakarta di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, Senin dini hari. Korban yang terluka parah di kepala tewas di lokasi. Pria pengendara motor ini tewas di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur, Senin dini hari. Korban yang belum diketahui identitasnya tewas usai tertabrak bus Transjakarta. Sebelumnya, korban yang melintas dari arah Kramat Jati menuju Cijantung berupaya menyalip bus Transjakarta. Naas, tak berhati-hati, korban terjatuh dan seketika tertabrak bus. Mau nyalip mobil nggak sempet. Nah terus dia masuk napas, nggak lama dia pengen nyalip, itu mobil udah masuk duluan. Motor ini langsung di bawah mobil itu. Pas di bawah mobil, orangnya udah sampai di situ, motornya baru sampai di sini. Jasad korban dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari Kramat Jati menuju Cijantung mengalami kemacetan panjang. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Polda Lampung menetapkan Aibda Rudi Suryanto, pelaku penembakan teman kerjanya hingga tewas sebagai tersangka. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Bantuannya, 87 jalan kuda, 86.